Nah, kepada sahabat Kadar, karena tadi pembicara kedua kita yaitu Ikomang Nadakusuma sudah bisa melanjutkan pembicaraan pada malam hari ini, maka waktunya akan saya berikan kepada Ikomang Nadakusuma selaku Ketua Bidang Data dan Informasi PC KMHDI Bangli. Kepada Ikomang Nadakusuma, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Kita akan share screen. Yang terhormat Bu Ketua di KMHDI Bangli serta jajaran yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua Bidang di KMHDI Bangli yang sudah hadir pada malam hari ini, yang saya hormati sahabat kader KMHDI Sebali yang sudah bergabung, serta seluruh partisipan, seluruh peserta diskusi pada malam hari ini yang saya hormati. Om Swastiastu, Om Anu Badra Kratuwu Yantu. Perkenalkan, nama Tiang Nada, Ikomang Nadakusuma, yang adalah salah satu kader PC KMHDI Bangli yang pada kali ini diberikan amanat, diberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi menjadi Ketua Bidang BDI, Departemen Data dan asal yang dari Kerangsem, yang kuliah di Bangli, di ITB Markanya Bali. Jadi saya sempat mendengar juga pertanyaan dari teman-teman bahwa apakah gabung ke mana itu menurut domisili? Itu jawabannya tidak, karena contohnya saja saya yang berasal dari Kerangsem pun bisa ikut KMHDI di Bangli. Pada malam hari ini saya akan sampaikan, saya akan memberikan saya akan menjelaskan tentang registrasi atau pendaftaran PNPAB ke-10 di KMHDI tahun 2020. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana cara mendaftar. Jadi, apakah apakah menggunakan Google Formulir atau menggunakan formulir yang serupa. Di sini kita akan kulik, di sini kita akan bahas, di sini kita akan diskusikan. Jadi teman-teman tidak ada kendala dalam melakukan pendaftaran. Pada slide yang kedua, ini ada ERP, sistem KMHDI dan MPAB. Pada MPAB kali ini, tentu kita menggunakan sebuah sistem yang namanya ERP, sistem KMHDI dan MPAB. Mungkin ini beberapa dari kalian itu masih sudah pernah melakukan pendaftaran, dan beberapa lainnya masih awam terhadap ini. Saya akan sampaikan terlebih dahulu biar nanti ada dan lain sebagainya. ERP, Enterprise Resource Planning System, adalah salah satu inovasi yang diterapkan oleh KMHDI dan forum alumni KMHDI untuk mengadopsi sistem manajemen pengelolaan organisasi negara. Jadi aplikasi ERP sistem ini adalah suatu inovasi dari pimpinan pusat dari KMHDI
pusat yang makin masih dalam proses pengembangan. Kalau dulu kebetulan juga kalau yang kan kemarin MPAB tahun lalu, tahun 2020, itu masih menggunakan Google Formulir. Masih menggunakan Google Formulir yang jika dilihat nanti di bidang DDI, DDI khususnya, dia 2 kali kerja gitu ya, karena setelah mendapatkan data di Google Formulir, lagi import data ke sistem, ke ERP. Nah, pada MPAB kali ini itu dari evaluasi 1 tahun sebelumnya itu sudah dalam proses pengembangan, dan Sungkare makin sudah bisa melaksanakan formulir pendaftaran secara serentak. Oh ya, untuk teman-teman juga pada proses MPAB kali ini itu KMHDI ada di 22 kota di Indonesia menggunakan satu sistem yaitu ERP KMHDI. ERP sistem akan memungkinkan organisasi memiliki sistem database data, sumber daya pengelolaan keuangan, perencanaan program, implementasi, dan evaluasi yang baik, sehingga organisasi dapat berjalan dengan akuntabel, efektif, dan efisien. Jadi istilahnya kalau di satuan pendidikan, ERP sistem ini mirip seperti Dapodik, kata pokok peserta. Kalau di satuan pendidikan namanya Dapodik, kalau di KMDI namanya ERP sistem KMDI. Terus apa aja yang ada di ERP sistem ini yang sudah sedikit. Jadi semua hal data khususnya itu semua yang ada di ERP sistem, baik dari data kader, nanti untuk teman-teman yang sudah mendaftar menjadi calon anggota pun jika sudah mengisi formulir dan sudah berhasil submit, itu akan langsung secara otomatis terekam oleh sistem, oleh ERP. Jadi selain data-data kader, ada juga program kerja. Nanti di ERP sistem KPI itu akan teman-teman bisa cari tahu, bisa searching, bisa googling untuk program kerja apa yang ada di masing-masing cabang, di daerah, PC maupun di tapi untuk bagian untuk program kerja itu masih dalam proses pengembangan dari pimpinan pusat, karena kembali lagi ini adalah aplikasi yang inovasi yang baru diterapkan oleh pimpinan pusat. Selanjutnya, nah bagaimana cara kita mendaftar di PCK? Ini akan kita sampaikan secara detail, secara terperinci, dan tentunya tidak tergesa. Cara yang pertama itu teman-teman pergi atau buka browser. Kalau di HP bisa pakai Google, Yahoo, kalau di kita bisa pakai Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Itu di kolom pencarian seperti tanpa panah di layar, teman-teman klik ketik bit.ly/d kapital tabung kecil KMHDI kapital, bit.ly/tabung klik, lalu teman-teman telusuri. Nah, jika teman-teman sudah berhasil, sudah menelusuri halaman tersebut, pada dashboard ada beranda, tampilan beranda di ERP sistem KMHDI itu akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman sudah selesai menyusuri link tersebut. Ini ada pendaftaran anggota baru KMHDI, silakan pilih daftar formulir sesuai daerah atau cabang. Nah, di sini karena di KMHDI untuk sekarang, karena proses pendaftarannya serentak di 22 kota di Indonesia, jadi di sini ada 22 kurang lebih pimpinan cabang, bakal pimpinan cabang yang ada daftarnya atau pimpinan. Teman-teman untuk mencari makin untuk proses selanjutnya, teman-teman cari MPAD ke-10 PC KMHDI. Jika pada halaman pertama tidak temukan, teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sana pasti teman-teman sudah menemukan MPAD ke-10 PC KMHDI. Dan teman-teman tinggal klik untuk nama itu, klik, nanti akan diarahkan ke dashboard di halaman PC-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk tampilan
awalnya ketika teman-teman sudah memilih DJ KMHI Bangli. Di sini ada video, terus ada beberapa deskripsi mengenai KMHI, definisi persyaratan mekanisme pendaftaran. Teman-teman bisa lihat. Nah, di pojok kanan atas itu teman-teman bisa lihat ada daftar sekarang. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran dulu, ataupun teman-teman bisa lihat-lihat dulu. Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk cari informasi lebih lanjut. Teman-teman bisa scroll juga terlebih dahulu. Sini ada persyaratan, terus mekanisme teman-teman bisa baca. Terus di warna kuning itu, di blok warna kuning itu ada alamat secret kita di Jalan Nusantara, Kubu Bangli, tepatnya di Kampus UN IBS, Kampus Bangli, terus dan arah hubungnya Kak Febi sama Kak Chandra. Terus di sana ada Instagramnya di @dj di Bangli, terus ada Gmailnya juga dj.bangli. Nah, di bawahnya itu juga ada, jika teman-teman scroll lagi, itu ada foto dokumentasi kegiatan kita yang sudah berhasil. Nah, ini contoh yang satu ini adalah salah satu kegiatan kita yang kemarin pada tahun 2020. Nah, di bawah fotonya itu juga ada daftar sekarang, ada kolom daftar sekarang. Nah, pada laman ini terdapat dua kolom untuk daftarnya. Yang pertama berada di pojok kanan atas. Jika teman-teman perhatikan tadi seperti ini, pojok kanan atas. Terus di bawahnya juga ada lagi satu di paling bawah. Teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, setelah teman-teman klik daftar sekarang, nah teman-teman akan dibawa ke beranda, teman-teman akan dibawa ke formulir pendaftaran yang ke PC Bangli-nya. Nah, di sini teman-teman caranya sangat mudah sekali, sangat efektif sekali. Teman-teman tinggal mengisi data, tinggal mengisi biodata sesuai dengan biodata teman-teman, sesuai dengan biodata. Mulai dari nomor induk kependudukan, terus nama lengkap, dan nama panggilan, jenis kelamin, tempat kelahiran, tanggal lahir, status perkawinan, terus ada alamat domisili, alamat asal teman-teman, terus ada alamat KTP, nomor KTP, terus kita scroll lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat ada tujuan bergabung KMHI itu apa, terus ada ID Facebook, Instagram, terus ada nomor tempat darurat, telepon darurat, file, foto file, teman-teman. Nah, kalau di sini dari waktu yang sudah berjalan setelah kita buka pendaftaran kemarin, ada beberapa kendala yang ditemui oleh kita yang sudah mendaftar. Itu yang pertama ada di tempat lahir. Di tanggal lahir. Ada di tanggal lahir. Jika teman-teman nanti klik tanggal lahirnya itu akan ada semacam kalender, karena teman-teman tinggal milih dan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Terus untuk formatnya teman-teman harus sesuaikan, karena untuk format yang di tanggal lahir itu bulan terlebih dahulu, tanggal baru tahun. Dan ulangi, bulan terlebih dahulu, tanggal baru tahun. Untuk selain teman-teman bisa klik kalendernya, teman-teman juga bisa ketik di sana sesuai dengan tanggal lahir teman-teman. Contohnya yang kelahiran 10 Desember 2001, di sana bisa klik, bisa diketik Desember atau 12, teman-teman pakai slash atau garing, jangan pakai strip. Kalau pakai strip nanti tidak akan bisa dibaca dan proses submit juga tidak akan dapat dilakukan. Teman-teman pakai slash atau garing, setelah itu tanggal teman-teman, tanggal 10, itu slash lagi atau garing, garis miring, baru tahun. Ke format untuk tanggal lahirnya. Nah, kemarin kendalanya di sini banyak calon anggota yang keliru mengisi tanggal lahir ini, sehingga mereka tidak bisa submit dan harus menghubungi darah hukumnya. Nah, selain di tanggal lahir, ada juga di foto. Di foto ini adalah salah dua penyebab tidak bisa submit kemarin. Itu untuk foto teman-teman maksimal 2 ID. Kalau lebih tidak akan fotonya tidak akan
itu 2 ini ke bawah. Jika proses pengisian formulir pendaftaran ini sudah selesai, teman-teman akan submit. Nah, jika teman-teman sudah akan submit, artinya teman-teman akan dibawa ke tampilan yang selanjutnya. Itu sama, artinya proses registrasi telah selesai. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman artinya di tahap yang pertama dalam proses pendaftaran teman-teman sudah selesai melaksanakan pendaftaran dan sudah terbaca oleh sistem ERP sistem KMDI. Tapi di sini ada 2 proses. Yang pertama dari mengisi formulir pendaftaran, yang kedua bergabung ke WhatsApp grup MPAB ke-10 PC Bank BI-nya. Dengan cara teman-teman, setelah teman-teman pergi, teman-teman muncul tampilan seperti ini, teman-teman tinggal continue to your website, menambahkan aja, nanti akan diarahkan ke proses selanjutnya, yaitu ketampilan semula ERP sistem KMDI. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih registrasi seperti yang sudah ada centang di atas tuh. Di registrasi, teman-teman tinggal klik button. Nah, selanjutnya akan langsung dibawa lagi ke proses pendaftaran akta baru KMDI. Ini bertahapnya kembali lagi ke semula. Teman-teman tinggal pilih PC KMDI Bangli, scroll PC KMDI Bangli, PPAB ke-10 PC KMDI Bangli. Setelah itu lagi dibawa ke dashboardnya, ke beranda PC template PC KMDI Bangli. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman lihat mekanisme pendaftaran. Sekali lagi teman-teman lihat mekanisme pendaftaran di sana, teman-teman seperti. Nah, ini ada pada poin keempat itu ada bergabung ke grup WA dengan linknya seperti yang tertera di slide. Nah, ada kalau teman-teman bisa klik itu langsung nanti akan diarahkan ke sini, ke WA group dari MPAB PC KMDI Bangli itu sendiri. Itu satu cara teman-teman bisa lakukan. Cara yang lain, teman-teman tinggal pergi ke browser lagi. Jika sudah proses pendaftaran formulir itu sudah selesai, teman-teman bisa buka lagi Google, terus ketik bit.ly/mpab ke-10 PC Bangli. Nanti secara langsung, secara otomatis juga akan diarahkan. Teman-teman tinggal bergabung ke chat, lalu proses teman-teman sudah bergabung ke WA group, ke WhatsApp group MPAB PC Bangli-nya. Nah, jadi seperti itu tutorialnya, seperti itu cara pendaftarannya. Yang yang tekankan lagi bahwa ada dua tahap, dua proses. Yang pertama mengisi formulir pendaftaran seperti pada tahap sebelumnya yang pertama, dan yang kedua bagaimana cara teman-teman bergabung ke WA group MPAB ke-10. Jika teman-teman masih kebingungan, masih ada hal yang perlu dipertanyakan, mari kita diskusi. Waktu yang kebanyakan. Terima kasih kepada Nada atas materi yang sudah di-share bersama kita semua. Kepada sahabat kader yang memiliki pertanyaan, bisa unmute atau memberikan pertanyaan di chat. Sebelumnya, tadi ada satu penanya nih Nada, tentang pendaftaran. Sebentar. Niki Nada. Atas nama Niluh Putu Sri Ulantari. Mohon bantuannya, Kak. Saya mau bergabung KMHDI, namun saat mengirimkan data tidak bisa disubmit. Saya sudah coba beberapa kali, tidak bisa. Mohon bantuannya, Nada Suksemo. Terima kasih, Bu
ada penanya pada itu boleh dia bahwa untuk pengisian formulirnya mohon diperhatikan kembali, apalagi di tanggal lahir dan di fotonya, di lahir dan fotonya. Karena tidak hanya di Bangli aja, itu di, di apa namanya itu di KMHDI yang open document dari pantauan teman-teman DDI se-Indonesia nasional bahwa setelah dua kendalanya memang seperti itu, dan ini merupakan memang kendalanya itu mengglobal. Artinya tidak hanya di Bangli aja, tapi di PC lain juga mengalami hal yang sama. Nah, ini dia koordinasikan juga sama Pak Ketua Departemennya, katanya mohon diperhatikan dalam penulisan tanggal lahir dan fotonya. Itu untuk planning aja. Jadi untuk Ayu bulan nanti bisa dicoba kembali dan diperhatikan tentang pengisian sama di tempat lahir, tanggal lahir. Untuk formatnya kembali yang tekankan bahwa bulan terlebih dahulu, tanggal baru tahunnya Desember 10 2021. Terus untuk yang kedua kendalanya yang paling apa namanya tuh yang paling sering muncul di filenya, di fotonya itu tidak boleh melebihi 2 MB. Jadi tidak boleh melebihi 2 MB ke bawah. Dan untuk formulir yang lainnya itu cukup diisi aja karena itu wajib, karena berisi tanda bintang. Semuanya harus diisi. Jika satu aja tidak terisi, nanti pas 1 menit pasti ada tanda merah, ada kolom merah nanti untuk peringatan. Oke, seperti itu. Atau ini, jika memang belum bisa, untuk planning B-nya nanti kirim aja datanya ke kita, atau bisa melalui narahubung. Nanti kami dari PC yang akan backup, nanti kami yang akan bantu untuk mendapatkan. Dan Bu Moderator, terima kasih. Baik Kak, terima kasih informasinya. Teman-teman di sini dia nggak mengguru ya, kita sharing sama-sama. Yes, Sukseman ada. Untuk sahabat kader yang lainnya, mungkin masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ya teman-teman, apa yang mau nanya? Mumpung juga dua kesempatan. Oh ya, mau informasi juga sambil teman-teman yang masih penasaran dengan kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah kita rancang dan sudah kita lakukan kemarin, teman-teman bisa lihat atau pantengin media sosial kita ya, di Instagram di @KMHDI Bangli, terus ada YouTube juga di KMHDI Bangli, terus ada di fanspage Facebook di KMHDI Bangli, terus teman-teman juga bisa email kepada kami di bc.bangli@kmhdi.org. Atau teman-teman bisa langsung apa namanya itu menghubungi kami via di DM boleh, yang messenger boleh, atau melalui narhubung yang sudah tertera di layar juga boleh. Dan sebagai berikut atas nama Ketua PC. Teman-teman ada yang kan? Itu ada yang masih bingung terkait bagaimana proses pendaftaran di. Nah, untuk tahapan atau cara mendaftarnya ini sama di PC lain. Jadi tidak hanya di Bangli, tapi di PC lain juga sama.